Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'min fi tawadduhim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza istaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad lis-sahari wal humma." Apa kata Rasulullah? Perumpamaan orang mukmin dalam menyayangi, dalam mengasihi, dalam saling mencintai, dalam saling tolong menolong, itu bagaikan satu jasad, bagaikan satu anggota tubuh. Apabila ada sebagian jasad, apabila ada sebagian anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuhnya pun ikut merasakan sakit, ikut merasakan demam, ikut merasakan panas. Maka penderitaan saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Lombok, penderitaan mereka juga penderitaan kita. Rumah mereka yang hancur sama seperti rumah kita hancur. Mereka yang kehilangan anak-anaknya sama seperti kita kehilangan anak-anak kita. Mereka suami yang kehilangan istrinya sama seperti kita kehilangan istri kita. Mereka istri yang kehilangan suaminya sama seperti istri kita kehilangan kita. Mereka yang kehilangan harta bendanya sama seperti kita kehilangan harta benda kita. Saudara-saudara, gempa bumi adalah salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'ah hatta taqsura as-salazil." Kata Nabi, tidak akan terjadi yang namanya kiamat sebelum terjadi banyak gempa bumi di mana-mana. Terus bagaimana gempa bumi di mata para ulama, di mata orang-orang saleh, di mata para sahabat, di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, satu waktu Rasulullah beliau menaiki sebuah gunung yang bernama Gunung Thabir. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Ketika Rasulullah naik Gunung Thabir, tiba-tiba ini gunung gempa bumi, batu-batunya jatuh. Rasulullah letakkan tangannya di bawah Gunung Thabir. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Thabir, belum saatnya bagimu, jangan kau berguncang. Wahai Thabir, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada seorang yang siddiq," maksudnya Sayyidina Abu Bakar, "dan ada dua orang syahid, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhuma." Tiba-tiba Gunung Thabir tersebut pun langsung berhenti. Itu riwayat Imam Tirmidzi, gunungnya Gunung Thabir. Kalau riwayat Imam Bukhari Muslim, bukan Gunung Thabir, melainkan Gunung Uhud. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman naik ke Gunung Uhud. Tiba-tiba Gunung Uhud bergejolak, Gunung Uhud gempa bumi. Langsung Rasulullah letakkan tangannya. Rasulullah berkata, "Wahai Uhud, belum saatnya bagimu. Wahai Uhud, ketahuilah di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada dua orang yang syahid, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman." Kemudian Nabi berkata, "Dosa apa yang telah kalian lakukan? Maksiat apa yang telah kalian lakukan sehingga Allah berikan ini gempa bumi kepada kita?" Saudara-saudara, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Madinah ketika Madinah dilanda gempa bumi, idza zulzilatil Madinah, ketika Madinah dilanda dengan gempa bumi, fabala Umar, berkata Sayyidina Umar bin Khattab amaman nas, beliau berkata di hadapan manusia, fakhataba Umar, kemudian Sayyidina Umar berkhutbah di hadapan penduduk Madinah. Apa kata beliau? "Ya ahlal Madinah, ma'asra'tum ma'ahdastum." Wahai penduduk Madinah, sungguh cepat apa yang kalian lakukan, sungguh begitu cepat perbuatan apa yang kalian lakukan. Perbuatan apa, pekerjaan apa, perlakuan apa yang kalian lakukan, begitu cepat kalian lakukan perbuatan tersebut sehingga Allah berikan ini gempa bumi kepada kita. Wallahi la in adat, kata Sayyidina Umar, demi Allah, andaikan besok ada gempa susulan, andaikan besok ada gempa bumi lagi, la ukhrijanna min baini adhurikum, sungguh demi Allah aku akan keluar di antara kalian. Aku nggak mau tinggal bersama kalian kalau besok ada gempa bumi lagi. Itu gempa bumi di mata Sayyidina Umar bin Khattab. Perbuatan dosa apa yang kalian lakukan sehingga begitu cepat Allah berikan ini gempa bumi kepada kita? Adapun Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau ketika dilanda gempa bumi, tiba-tiba beliau panggil semua gubernur-gubernur, dipanggil. Beliau berkata, "Wahai para gubernur, dosa apa yang kalian lakukan? Maksiat apa yang kalian lakukan sehingga Allah berikan ini bala kepada kita? Cepat, jangan kalian simpan kalian punya harta, keluarkan harta kalian di jalan Allah agar Allah angkat bala dan musibah." Adapun menurut Imam Ka'ab ibn Malik, gempa bumi tidak akan terjadi kecuali terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atas bumi sehingga bumi takut kepada Allah,
bumi ketakutan sehingga bumi bergetar, bumi gemetar, makanya dia gempa bumi. Kenapa ini bumi bergetar bergoyang? Karena dia takut kepada Allah. Terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atasnya. Menurut Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya oleh Anas bin Malik tentang gempa bumi. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Tidak akan terjadi gempa bumi melainkan 3 perkara telah merajalela. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama khamr, yang pertama minuman keras. Minuman keras di mana-mana, orang mabok di mana-mana, pagi, siang, sore, malam, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, semuanya mabok. Mabok sudah tidak dianggap perkara yang haram, mabok dianggap perkara yang mubah, mabok sudah dianggap perkara yang dibolehkan, sehingga orang-orang tidak lagi malu mabok di pinggir jalan, pagi siang sore mabok, pagi siang sore malam narkoba. Apabila khamr merajalela di mana-mana. Yang kedua perzinahan, yang kedua perzinahan, laki-laki dan perempuan tidak lagi punya malu, mereka berzina, perzinahan di mana-mana, pagi siang sore malam zina, yang tua yang muda zina, anak SD zina, anak SMP zina, anak SMA melahirkan dalam sekolahnya. Saudara, berapa banyak perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Zina sudah lagi bukan hal yang tabu, zina adalah hal yang dianggap biasa. Apabila perzinahan sudah di mana-mana, mabok di mana-mana. Yang ketiga, musik-musik dunia, musik-musik yang membuat lupa, dangdut di mana-mana, orkes di mana-mana, lagu-lagu yang membuat lupa kepada Allah. Orang-orang lupa baca Quran, lupa tahlil, lupa tahmid, lupa baca tasbih, lupa baca takbir, lupa baca tamjid, lupa baca salawat. Mereka disibukkan dengan orkes, dengan dangdut, dengan musik-musik dunia. Apabila 3 perkara ini telah merajalela di antara umat Islam, maka Allah berkata, wahai bumi, goncanglah mereka, wahai bumi, goyang mereka. Mereka yang suka dangdutan, mereka bergoyang di atas kamu. Sekarang gantian, ayo kalian goyang mereka. Makanya ada gempa bumi, saudara-saudara. Kemudian Sayyidina Anas bertanya, apakah itu merupakan ujian atau itu merupakan bala? Kemudian Sayyidatuna Aisyah menjawab, bagi orang-orang yang beriman, gempa bumi itu adalah nasihat, ujian, dan rahmat dari Allah. Adapun bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik, bagi yang suka berbuat dosa, gempa bumi itu adalah azab, bala, siksa, peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sampaikan kepada kamu semua, besok-besok kalau kalian pengen selamat dari azab, pengen selamat dari bala, pengen selamat dari bencana. Sebab kenapa? Contoh Lombok. Lombok, negeri 1000 masjid. Kamu kalau pergi ke Lombok, saya sering ceramah di Lombok, itu 50 meter masjid, 50 meter masjid, 100 meter masjid, tempatnya masjid, gudangnya masjid, tempatnya Quran, gudangnya Quran. Tapi kenapa Allah kasih bala? Kenapa Allah kasih musibah? Hanya gara-gara beberapa hamba-hamba yang suka berbuat dosa. Di Lombok ada Senggigi, di Lombok ada Gili Trawangan yang menjadi tempat bule-bule rekreasi, bule-bule majang teteknya, bule-bule majang payudaranya, zina di situ, mabuk di situ. Hanya gara-gara beberapa orang yang bermaksiat. Ketika Allah turunkan bala, Allah turunkan musibah, masjidnya hancur, ulama yang tidak bersalah kena, anak-anak kecil yang tidak berdosa ikut kena, para suyuh, orang-orang tua yang suka ke masjid yang tidak punya dosa, mereka juga ikut kena, ibu-ibu yang alimah, jayyiah, abidah, syahidah, wanita-wanita solehah ikut kena, padahal mereka tidak berbuat dosa. Tapi kalau Allah sudah kirimkan bala, Allah sudah kirimkan musibah, Allah tidak pandang bulu, orang-orang solehnya pun ikut kena. Makanya saya sampaikan kepada kamu, wahai para anak-anak muda, jaga kau punya kampung. Kalau kamu tidak pengen kampung kamu dapat bala, dapat musibah, maka saya sampaikan, besok-besok kalau ada yang mabok di kampung kamu, kalau ada yang melacur, yang berzina di kampung kamu, kalau ada yang dangdutan, orkesan di kampung kamu, bubarkan. Kenapa? Mereka mengundang bala dan musibah dari Allah. Betul? Saya tanya, kalau di kampung ada yang dangdutan, mabok, zina, terus Allah turunkan bala, anak-anak kecil yang nggak berdosa kena tidak?
Kena tidak? Kalau orang tua yang udah tua juga ke masjid kena tidak? Santrinya kena tidak? Yang sering sholat kena tidak? Yang suka ibadah kena tidak? Yang ahli Quran kena tidak? Mereka yang bermaksiat kita ikut kena, saudara-saudara. Oleh karena jaga kau punya kampung daripada kemaksiatan dan perbuatan dosa. Agar apa? Agar tidak turun balak dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala.